Iya, makasih ya Pak. Kita tunggu ya Pak. Iya. Duh, maaf ya Pak, kita nggak bisa bantuin nyari Bang Topan jadinya. Abis nggak tahu bakal ada musibah kayak gini. Iya Pak, saya ngerti kok. Ya udah kalau gitu kita pamit dulu deh. Iya Pak, maaf sekali lagi ya. Nanti insya Allah kalau saya ketemu Bang Topan, saya kabarin Bapak kok. Oke. Ya udah, ayo Ge. Ayo. Aduh, gawat Ge. Bisa mati kita malam ini karena pulang gak bawa Tuan Topan. Iya Per, abislah kita sama pimpinan. Gue udah pasrah aja ini Per. Lu punya solusi Ge? Pagi, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terus gimana itu kesimpulannya? Itu lagi ditanyain sama anak-anak loh. Sabar. Kok bisa si Teh lu teledor begitu? Gak mau hati-hati lu ah. Jangan-jangan lu lupa matiin kompor lagi. Makanya bisa kebakaran begini. Bisa jadi sih Pak. Dia kan orangnya lupaan. Iya makanya. Tapi mungkin gak sih Pak Rungkad? Ada orang jahat yang emang sengaja bakar rumah Pak RT? Masa iya sih nak? Gak mungkin si RT orang baik-baik. Masa iya ada yang jahat sama dia? Ya soalnya dia kan lagi naik daun. Siapa tahu ada orang yang iri sama dia. Bisa jadi sih. Gimana Bi, Dat? Parah sih ini Pak Rungkad. Kenapa? Polisi nemuin adanya motif kejahatan yang disengaja dari hasil penelitiannya tadi. Dia nemuin adanya bahan bakar yaitu bensin sebagai media pembakaran. Iya benar Pak Rungkad. Dia juga nemuin korek gas yang dilempar ke arah rumah Pak RT. Waduh. Terus si RT-nya gimana? Oh iya, alhamdulillahnya katanya sama sekali nggak teridentifikasi adanya mayat yang terbakar di situ Pak. Alhamdulillah. Ya Allah syukur kalau gitu. Berarti si RT masih hidup. Iya benar Pak. Pak Rungkad. Terus sekarang si RT-nya di mana dong? Pak Rungkad, mending kita ngobrolnya jangan di sini yuk. Di rumah Pak Rungkad aja. Soalnya bahaya. Takut ada mata-mata yang lihat kita, nanti malah kita yang diincer. Iya benar Pak Rungkad. Ya udah, ayo kalau gitu ke rumah gua aja. Iya, ayo. Jadi intinya begini Pak Rungkad. Udah pasti ada orang kedua selain Pak RT yang malam itu tidur di rumah Pak RT. Orang kedua? Siapa? Bisa jadi Bang Topan Pak. Si Topan? Iya Pak Rungkad. Pak Rungkad tahu kan Bang Topan lagi dikejar-kejar sama orang. Iya tahu. Nah, kemungkinan Bang Topan sempat nginep di rumah Pak RT. Dan kebetulan ada orang yang mau ngebunuh Bang Topan dengan cara dibakar. Alhasil Pak RT yang kena imbasnya. Gitu. Jadi si Topan yang bikin rumah si RT kebakaran. Ya nggak gitu juga Pak Rungkad. Ya tetap kita jangan dulu nyalain Bang Topan Pak. Ini kan baru prediksi, perkiraan kita aja. Selebihnya kita cari informasi lagi. Iya Pak Rungkad. Lu pada ngebela dia aja lu ah. Jelas-jelas dia penyebabnya. Udah Pak. Mending sekarang Bapak istirahat aja deh. Yang penting Bapak udah tenang. Kalau Pak RT tuh udah nggak kenapa-napa, dia masih hidup. Itu pertanyaannya. Kemana si RT sekarang? Kenapa coba nggak lari ke rumah gua? Bisa jadi dia lagi sama Bang Topan dong sekarang. Iya nggak? Iya bener. Kok bisa sih Pan? Apa yang bikin mereka mau ngebunuh lu? Maaf Pak RT, saya nggak bisa cerita sekarang. Intinya saya ngerasa bersalah karena saya udah bikin rumah Pak RT angus terbakar dan kita berdua hampir mati. Tapi insya Allah saya bakal tanggung jawab kok Pak. Iya. Lupain dulu itu Pan. Gua tahu ini nggak mudah buat lu. Lu nggak usah mikirin rumah gua yang udah hancur itu. Justru gua mikirin lu. Lu mau pergi kemana lagi sekarang? Pak RT nggak usah mikirin saya udah biasa sendirian. Asal Pak RT nggak usah ikut sama saya. Itu bisa membahayakan Pak RT Pak. Karena mereka bakal terus ngincer saya kalau mereka tahu saya masih hidup. Iya Pan, iya. Terus sekarang Pak RT mau kemana kalau saya pergi dari sini? Ya paling gua ke rumah si Rungkad. Gua mau numpang dulu di situ untuk beberapa hari. Iya Pak RT, gitu aja Pak. Terus sekarang gimana nih? Gini aja. Besok pagi kita kumpul lagi di sini. Kita cari mereka sampai ketemu. Terutama Pak RT. Secara kan kita pengen tahu gimana keadaan mereka sekarang. Iya Bi. Ya udah, mending sekarang pulang dulu yuk. Ayo deh. Ya udah, kalau gitu saya pamit ya Pak RT. Mungkin ini pertemuan terakhir kita dan saya mohon Pak RT nggak bilang siapa-siapa ya. Kalau Pak RT pernah ngobrol di sini sama saya. Tapi Pan, lu mau pergi kemana? Kayaknya saya harus nyari tempat persembunyian yang benar-benar nggak ada orang sama sekali Pak. Iya, tapi di mana? Saya mau nyari gua Pak untuk tempat tinggal saya beberapa hari. Tapi Pan, udah Pak RT nggak usah mikirin saya, ya.
sekali lagi maafin saya ya Pak RT. Iya Pan, gua maafin. Gua doain juga biar masa lalu cepet selesai. Iya Pak, doain saya juga biar cepet-cepet bisa ganti rugi rumah Pak RT ya. Iya, udah lu nggak usah mikirin itu, ya. Iya Pak. Ya udah Pak, saya pamit ya. Iya, jaga diri lu baik-baik, Pan. Iya siap Pak RT. Ya udah ya. Iya. Siang itu gua putuskan untuk pergi ke suatu tempat yang jauh dari pemukiman. Mungkin itu bisa mengurangi resiko untuk orang-orang yang ada di sekitar gua. Gua nggak mau ini terjadi kedua kalinya seperti apa yang terjadi pada Pak RT. Tetapi di samping itu, sebenarnya ada beberapa hal yang harus gue jelaskan kepada seseorang sebelum gue mati terbunuh. Lu mau nyari si RT kemana Yot besok? Nggak tahu deh Pak anak-anak. Peyot Bang ikut aja. Gua ikut juga ya. Nggak usah Pak. Mending Bapak di rumah aja. Ya. Tapi gua khawatir sama dia Yot. Udah, Bapak nggak usah mikirin itu. Pak RT nggak kenapa-napa. Buktinya dia selamat. Rumah dia terbakar dalam keadaan kosong. Iya sih. Rengkat! Siapa itu Yot? Nggak tahu. Ayo coba lihat. Rengkat! Teh, lu Teh. Iya kan? Ya Allah Teh. Jadi gitu kan ceritanya. Iya. Terus sekarang dia pergi kemana? Justru itu kan, gua nggak tahu tujuannya kemana. Tapi dia bilang, dia mau nyari tempat persembunyian yang nggak jauh dari sungai itu. Ini sungai mana sih yang lu maksud Teh? Si Rungkat, lu gimana sih? Kan di belakang rumah gua ada tanah kosong tuh. Kan di sebelah sononya ada sungai kan? Ya iya gua tahu sungainya mah. Orang gua tukang mancing. Sungai mana sih yang gak pernah gua datengin Teh? Ya, terus lu nanyanya apa? Maksud gua, emang ada tempat ngumpet di sungai itu? Ya mana gua tahu kan? Dia cuma bilang begitu. Udah habis itu pergi. Yot, Iya Pak. mending lu sekarang telepon teman-teman lu Yot. Suruh pada kemari. Iya Pak. Ya halo Yot, kenapa Yot? Bi, suruh pada kesini sama bapak gua. Ngapain? Ada Pak RT nih di rumah gua. Hah? Pak RT? Serius lu? Iya, baru sini. Iya, OTW. Kontak anak-anak ya sekalian. Gua lagi ngobrol soalnya. Iya, oke. Ya udah, ditunggu ya. Iya. Ngumpet di goa? Ngumpet di goa. Shh, jangan kencang-kencang. Takut ada mata-mata. Sebenarnya gua nggak boleh ngasih tahu siapa-siapa soal ini. Iya, Pak Iya, Pak RT. Masalahnya dia makan minum dari mana kalau ngumpet di tempat kayak gitu? Iya benar. Nggak tahu gua juga. Mungkin dia mau bertahan hidup di situ. Aduh. Atau enggak gini aja. Besok pagi kita cari dia, tapi kita sambil bawain dia makanan, minuman, pakaian, atau apapun lah buat kebutuhan dia selama ngumpet di sono. Gimana? Nah, boleh. Boleh. Jadi kapan nih kita berangkatnya? Ya kalau bisa sih malam ini juga. Jangan. Besok pagi aja. Bahaya jalan ke sono malam-malam. Iya Dot, besok pagi aja lebih aman. Iya bener sih Dot. Ya udah sih terserah. Gini aja. Mending malam ini kita siapin dulu yuk. Buat perbekalan dia tadi. Nah ya iya udah, bener tuh. Oke, ayolah kalau gitu. Kita patungan beli makanan ke Alpa. Kalau pakaian kan kita bisa cari baju-baju bekas yang ada di rumah kita. Oke, ayo. gas. Yaudah Pak RT, Perungkat, kita berangkat dulu ya. Hati-hati ya, Bi. ya. Pokoknya lu ikutin aja jalanan ini. Dia nggak bakal jauh dari sini. Gue yakin. Iya, Siap, Pak Pak RT. RT. Pak, ditinggal dulu ya Pak. Iya, Yot. Hati-hati ya, Yot. Iya Pak. Yaudah, yuk. Udah ayolah. Duluan ya Pak. Iya. Kalian masih penasaran kan siapa Bang Topan sebenarnya? Yap, sama. Begitupun kita. Kita juga belum tahu dari mana dia berasal dan ada apa dengan dia. Sehingga dia dicari oleh orang-orang yang ingin membunuhnya. Oleh karena itu, mari kita cari tahu kebenarannya. Banyak omong lu nak. Gimana mau nyari tahu kebenaran? Uploadnya aja nggak bener, libur mulu. Tahu, gak kelar-kelar nih film. Ya sabarlah, sutradara juga manusia kali. Bisa dapat halangan, bisa kena musibah, bisa juga nggak enak badan. Tuh, denger sama lu Yot. Itu asap kan?
Lah iya. Jangan-jangan itu Bang Topan. Ya bisa jadi. Bang Topan! Bang Topan! Bang Topan! Bang Topan. Suwe lu, ngagetin gua aja. Yang mana Bang Topan? Sorry ya bang, abis kita seneng lihat asap dari dalam gua, udah pasti itu Bang Topan. Suwe. Oh iya, tahu dari mana gua ada di sini? Pak RT Bang. Masalah Pak RT bang. Hah, dasar si dukun. Disuruh jangan ngasih tahu siapa-siapa gua ada di sini. Jangan gitu dong bang. Itu tandanya kita masih peduli sama abang. So peduli lu, Nak. Bang, saya mau to the point aja nih Bang. Kenapa, Dot? Emang ada apa sih Bang sebenarnya? Iya bang. Ada apanya? Udah Bang, jangan dipendem. Ceritain sama kita. Sebenarnya Bang Topan punya masalah apa? Sampai-sampai abang mau dibakar sama orang. Aduh. Gimana ya? Aduh, sorry gua nggak bisa cerita. Gak bisa bang, kita jauh-jauh kesini mau dengerin cerita abang. Nah iya bener tuh Iya bang. bener Bang. Segitunya lu. Ya iya, mau sampai kapan Bang Topan begini terus? Punya masalah dipendam sendirian. Sedangkan kita mau ikut campur gak bisa. Mau bantuin juga gak bisa. Iya bang, ayolah. Sejujurnya gua nggak suka kalau ada yang ikut campur masalah gua ini. Karena ya, ini bukan masalah kecil. Kalian juga nggak bakal ngerti. Terus, nggak ada urusannya juga sama kalian. Wait, nggak bisa. Nggak bisa gitu Bang Topan. Abang udah bikin rumah Pak RT kebakaran. Itu artinya, tanpa disengaja Bang Topan udah bikin kita ikut campur sama masalah abang ini. Karena walau bagaimanapun, urusan Pak RT urusan kita juga Bang. Kenapa? Gua salah ya? Suwe lu, gua malah diketawain. Oke. Gua akui gua salah. Dan gua akui gua udah berurusan sama geng Borji. Geng yang paling ditakuti di kampung ini. Ya nggak gitu Bang. Geng paling ditakuti. Ditakuti siapa? Ditakuti bocil kita mah Bang. Parah lu ya. Jadi gimana Bang Topan? Oke. Hari ini khusus buat lu semua nih ya. Gua ceritain semuanya. Nah, mantep gitu nih. dong. Dulu, gua cuma anak kampung yang tinggal di desa terpencil yang jauh dari keramaian. Tapi bukan di Indonesia. Tepatnya di negara tetangga yaitu negara Malaysia. Abang asli Abang orang asli orang Malaysia. Malaysia. Iya. Oh abang orang Malaysia. Orang Malaysia. Baru tahu Baru saya. tahu gua. gua. Terus Bang. Kedua orang tua gua meninggal sejak gua kecil. Sekitar usia 1-2 tahun. Dan gua diasuh oleh si Bibi yaitu adik dari orang tua gua. Si Bibi mempunyai anak laki-laki yang usianya 2 tahun lebih tua dari gua. Yaitu kakak angkat gua yang dibunuh Bang Jack di puncak gunung waktu itu. Kemudian kami berimigrasi ke Indonesia karena kami juga punya keluarga di Indonesia, yaitu tepatnya di Kota Padang. Ya bisa dibilang nenek moyang gua itu punya darah campuran Indonesia. Lalu kami menetap di Padang selama beberapa tahun untuk melanjutkan hidup seperti biasanya. Namun ekonomi kami sangat sulit pada waktu itu. Alhasil si Bibi dan suaminya pun merencanakan untuk pergi ke Bandung dan mengajak kami berdua untuk ikut dengannya. Mereka bekerja di sebuah rumah mewah yang sangat besar di antara rumah-rumah lainnya. Suami si Bibi bekerja sebagai supir dan si Bibi sebagai pembantu rumah tangga. Kami diperlakukan baik di dalam rumah itu, layaknya keluarga mereka sendiri. Tahun berganti tahun, usia kami pun beranjak remaja. Namun kejadian tragis menimpa suami si Bibi. Malam itu suami si Bibi terbunuh oleh para gangster jalanan. Yang gua sendiri nggak tahu kenapa bisa terbunuh. Selain itu, kasus itu pun selalu ditutupi oleh tuan rumah kami, dan kami tidak pernah diberitahu penyebabnya. Si Bibi pun tidak kuat menerima kenyataan ini. Dia memutuskan untuk berhenti bekerja dan memilih untuk keluar dari rumah itu. Namun tuan rumah kami memang orang yang sangat bijak dan baik hati. Si Bibi pun dibuatkan rumah yang mungkin sebagai ganti atau jaminan atas terbunuh suaminya. Rumah yang lu pikir kemarin itu rumah gua. Akan tetapi, di balik kekecewaan si Bibi, dia memutuskan untuk tidak membawa gua ikut bersamanya. Dia hanya membawa kakak angkat gua yaitu anaknya. Gua ditinggal di rumah mewah itu dan hidup bersama keluarga besar yang sangat disiplin, mempunyai tata cara hidup yang sangat teratur, ketat dan keras. Tapi entah kenapa, gue juga ngerasa nyaman karena mereka memperlakukan gue dengan baik, terutama pemimpin di rumah itu, yaitu ayah angkat gue, yang sering disebut bos atau pimpinan oleh anak-anak buahnya. Dia juga udah nganggap gue kayak anak kandung sendiri.
rasa sayang dia ke gua lebih dari rasa sayang kepada anak-anaknya. Kalimat itu selalu dikeluarkan dari gua kecil hingga saat ini. Padahal dia punya anak loh, 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Anak laki-lakinya sekolah di luar negeri. Dia lebih tua dari gua. Sedangkan anak perempuannya tinggal di rumah itu dan tinggal bareng sama gua. Anak perempuan itu seusia gua. Dia sangat cantik dan baik. Singkat cerita, gua tumbuh dewasa dan akhirnya gua berpikir untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu, apa yang mereka lakukan, bisnis apa yang mereka jalani, dan apa yang membuat ayah angkat gua mempunyai ratusan anak gua yang masing-masing memegang senjata dan mobil-mobil mewah. Ada apa di balik rumah mewah itu? Emang jadi ada apa, Bang? Emang apa yang ada di balik rumah itu, Bang? Rumah itu rumah mafia terbesar yang mungkin aja belum pernah orang temui sebelumnya. Di dalam rumah itu terdapat ruang bawah tanah yang ukurannya sangat luas. Hah? Ruang bawah tanah? Iya, Emang buat apaan, Bang? Ruang bawah tanahnya? buat nyetak uang palsu. Hah? Nyetak uang palsu? Iya, jadi ayah angkat gua tuh memproduksi uang palsu di dalam ruang bawah tanah tadi. Tapi selain itu, dia juga memproduksi senjata api ilegal yang dia perjualbelikan kepada orang-orang khusus. Dia juga memproduksi obat-obatan terlarang seperti narkoboy dan minuman-minuman keras dan sejenisnya. Iya. Terus, Bang? Ada lagi, setiap 6 bulan sekali mereka menggelar pesta minuman, judi, dan karaoke di dalam ruang bawah tanah itu. Waduh, parah sih itu, Bang. Tapi Bang Topan udah lama tahu soal ini. Ya iyalah gue tahu. Masa iya gue nggak tahu ya? Orang gue tinggal di situ dari kecil. Ya tapi apa yang bisa gue perbuat? Terus Abang sekarang maunya apa? Maksudnya tujuan Abang apa ngumpet kayak gini? Ya gue pengen bebas aja Yot. Gue nggak mau tinggal di situ lagi. Gue pengen masa depan gue cerah, hidup gue normal. Gue pengen kayak orang-orang biasa, kayak lu aja gitu. Emang segitu sulitnya, Bang, buat keluar dari rumah itu? Sampai-sampai Abang dikejar-kejar terus kayak gini? Ya sulit dong. Gue itu udah terlanjur terikat karena gue udah dianggap anak sendiri. Bahkan bisa dibilang gue itu pewaris terakhir mereka. Pewaris terakhir? Kok bisa jadi pewaris? Kan Abang cuma anak angkat. Jadi gini ceritanya. Ayah angkat gue itu kan punya anak 2 yang udah gue ceritain tuh. Nah sekarang usia mereka tuh gak jauh dari gue. Tapi ayah angkat gue malah mau ngejodohin gue sama anak perempuannya. Namanya Elin. Dijodohin? Iya, gue dijodohin sama Nona Elin, yang padahal udah gue anggap kayak adik gue sendiri loh. Kenapa bisa begitu, Bang? Jadi ayah gue tuh udah ngerasa tua kali ya. Dia gak punya penerus, makanya dia warisin ke gue, biar bisnisnya gak jatuh ke tangan orang lain. Sedangkan gue aja pengen tobat anjir. Ya kan ada anak laki-lakinya, yang anak pertama tadi. Dia di luar negeri nak, justru dia juga lagi ngejalanin bisnis yang sama di luar sono. Oh, gitu. Pantesan. Terus kenapa Bang Topan sampai-sampai mau dibakar? Kalau emang Bang Topan suruh pulang mau dijodohin sama anaknya. Oh, itu beda lagi. Yang kemarin ngebakar rumah Pak RT itu gangster jalanan yang ketua gangsternya pacar Nona Elin. Oh, pacarnya. Jadi si Elin punya pacar? Ya iya, itu ketua gangster. Namanya Edric. Itu dia tuh musuh bebuyutan gua tuh dari dulu. Ayah angkat gua aja nggak setuju kalau si Elin pacaran sama dia. Makanya dia cemburu buta sama gua. Apalagi denger gua mau dijodohin sama Nona Elin. Oh gitu. Berarti yang kemarin nyariin Bang Topan pakai mobil Alphard, pakai jas hitam, itu baru keluarga Bang Topan. Oh iya, kalau itu emang komplotan gue juga. Gue memang disuruh pulang buat ngeberesin urusan perjodohan ini. Dan gue disuruh tanda tangan sebagai penerus atau pewaris terakhir di dalam keluarga itu. Iya. Tapi enak juga tuh kayaknya Bang dijodohin sama anak sultan. Abang tinggal duduk manis doang, gak usah kerja. Gimana sih dianya nggak mau, Peot? Ya guanya nggak mau peot. Gue tuh pusing sama drama-dramaan mereka. Lah, cewek nonton. Belum lagi nih ya, gue yakin deh nggak bakal lama lagi rumah mereka bakal digerebek. Bakal ketahuan seluk-beluknya. Bisa jadi juga rumah mereka bakal dibakar tuh dan mereka bakal mati konyol. Bener tuh Bang Topan, pasti tuh. Iya bener Bang. Gue juga pengen kali guys hidup normal. Gue pengen punya cinta suci. Gue pengen nikah sama cewek pilihan gue. Lalu gue punya anak. Gue urusin anak gue bareng dia. Ya walaupun belum ada yang mau sama gue yang sekarang ini. Malah curhat percintaan. Ingat Bang Topan. Bang Topan itu mafia, jangan melau. Ya kan gue juga punya perasaan Dot. Tenang Bang Topan, jangan takut nggak laku. Saya punya kenalan janda, mau nggak? Gaskeun Bang Topan. Emang ada nak? Ada, janda anak 1, cantik lagi. Tapi anaknya udah gede sih. Orang mana nak? Deket sih, masih orang kampung sini. Siapa nak? Malu. Brengsek lu.
Ya kali Bang Topan jadi bapak gua. Emang nggak mau, Dot? Ya enggak lah, nggak bebas tongkrongan gua. Terus gimana ini kan nasib gua? Rumah udah nggak ada, keluarga juga nggak ada. Coba kan gua minta solusinya. Sabar dulu, Teh. Namanya juga lagi diuji. Siapa tahu di balik semua itu lu dapat sesuatu yang besar. Iya, gua paham. Tapi kan hal yang wajar kalau gua mikirin buat kedepannya gimana. Udah, sementara lu tinggal dulu di rumah gua. Lu nggak usah mikirin apa-apa dulu, ya. Kan. Lu makan sehari-hari aja susah kan? Malah gua tumpangin lagi. Iya sih kesitunya mah. Tapi mau gimana lagi? Bareng-bareng aja, Teh. Kalau gua lagi ada, ya kita makan bareng-bareng. Kalau gua lagi nggak ada, ya kita puasa bareng-bareng. Alah, orang mah puasa bulan depan kan? Kita malah puasa duluan. Nggak apa-apa tuh, Teh, hitung-hitung diet. Diet? Badan gua tinggal tulang begini lu suruh diet jadi apa kan? Terus gimana itu Bang? Masa Bang Topan mau tinggal di sini terus? Udah kayak manusia purba aja. Nggak tahu, gua juga lagi mikirin ini. Kalau kata saya mah ya, hadepin aja Bang. Kalau emang masalahnya cuma tentang perjodohan, ya udahlah. Ngapain harus ngumpet-ngumpet kayak gini? Emang harusnya gua ngapain? Ya temuin aja Bang ketua gangsternya tuh yang kemarin bakar rumah Pak RT. Dia kan pacarnya Nona Elin. Ya udah bilang aja sama dia kalau lu emang nggak mau dijodohin. Ngapain gitu repot-repot mau ngebakar Bang Topan segala? Nah, itu udah bener tuh Bang. Udah gitu aja. Gitu ya. Iyalah. Terus kalau soal pewaris gimana tuh? Gua kan udah terlanjur terikat sama ayah angkat gua. Kalau itu agak bingung tuh. Gini aja. Gimana kalau Bang Topan blak-blakan aja sama ayah angkat Bang Topan? Kalau Bang Topan itu mau keluar dari sekelompok mafia itu. Nah semudah itu, Dot. Bisa ditembak di tempat gua. Masa sih Bang? Ya iyalah. Tapi kan belum dicoba Bang. Jangan langsung mikir ke situ lah. Ya iya sih. Itu baru perkiraan gua aja. Nah itu. tuh. Tapi kalau gua beneran ditembak gimana? Ya kalau itu nggak tahu deh saya. Ya, lu pada belum tahu sih ayah angkat gua kayak gimana. Udahlah, mending pada tidur Gi. Lanjut lagi besok. Ya udah tidur Bi. Tapi kalian udah coba tanya-tanya ke warga sini. Barangkali ada yang lihat si Topan lagi jalan gitu atau gimana? Udah Non. Tapi waktu itu pencarian belum selesai. Mereka udah dapat musibah Non. Musibah? Musibah apa? Ada rumah kebakaran Non. Katanya sih itu rumah RT setempat. Loh, apa hubungannya sama mereka? Ya tadinya kan kata mereka siapa tahu Tuan Topan ada di rumah itu. Pas kita tiba di lokasi rumahnya malah kebakaran. Jangan-jangan ini ulah si Edric lagi. Kalian mikir gak sih kalau rumah Pak RT itu kebakaran karena ulah si Edric? Masa sih, iya Non? sih Non? Kalian gimana sih? Dia kan pacar saya. Bisa aja dia cemburu sama si Topan karena denger saya mau dijodohin sama dia. Waduh. Kalian ini jangan-jangan bener lagi si Topan ada di rumah Pak RT malam itu? Bisa jadi sih Non. Bego kalian. Maaf Non, tugas kita kan cuma nyari Tuan Topan tanpa nyari tahu kenapa rumah Pak RT itu kebakaran. Lagian kami pikir itu nggak ada hubungannya sama permasalahan Nona sama Tuan Topan. Apa saya langsung tanya aja ya sama si Edric? Waduh, jangan buru-buru Non. Kan Non tahu sendiri dia kayak gimana orangnya. Iya sih. Ya udah ini kok nggak nyampe masih jauh emang. Enggak kok Non. Itu rumahnya di depan kok. Ya udah. Siapa itu kan? Kayaknya ini mah mobil anak buah si Topan yang kemarin nyulik si Peot, Teh. Yang benar lu kan? Gua nggak tahu. Nggak tahu juga sih tapi. Apa yang harus gua lakuin setelah ini? Padahal gue cuma mau beralih ke jalan yang lebih lurus. Permisi, Pak. Pak. Iya. Ini bukannya anak buah si Topan yang kemarin ya, yang nyulik si Peot? Iya Pak, bener. betul. Iya. Ada perlu apa ya? Maaf Pak ganggu waktunya. Kenalin nama saya Elin Pak. Iya, Neng. Ada perlu apa, Neng? Jadi kita kesini mau ngelanjutin pencarian kita Pak. Soalnya sampai sekarang Topan belum ketemu juga. Barangkali Bapak lihat dia lewat di sekitaran sini gitu. Kat, tar dulu Kat. Kenapa Teh? Sini dulu. Iya Teh. Lu yakin itu keluarganya si Topan? Ya emang iya. Itu yang pakai jas tuh. Itu ajudannya. Tapi kalau yang cewek nggak tahu gua. Kenapa emang? Terus gimana ini? Kasih tahu jangan kalau si Topan ada di goa. Masalahnya dia udah pesen sama gua. Jangan bilang siapa-siapa katanya. Iya juga ya. Tapi kan ini keluarganya Teh, bukan orang jahat. Ya makanya gua nanya, lu udah yakin belum kalau ini keluarganya?
50% sih. Nah lo, terus gimana itu? Apa gua tes aja ya? Tes gimana kan? Ya kita kasih aja pertanyaan-pertanyaan sederhana yang bisa memperkuat bukti kalau mereka tuh emang keluarganya. Boleh kan? Ya udah ya. Ya. Maaf ya, ada sedikit diskusi sederhana. Iya ya Pak, nggak apa-apa. Begini Neng Alien. Elin Pak. Oh, Eline ya. Lu gimana sih Kat? Maaf Neng. Iya ya, nggak apa-apa Pak. Gimana Pak? Jadi gini, kita berdua tuh pengen mastiin dulu apa bener kalian ini keluarganya si Topan gitu. Terus saya harus gimana dong cara buktiinnya? Gimana kalau saya kasih pertanyaan dulu ya, biar enak gitu. Kalau jawabannya bener, ya udah kita berdua percaya kalau kalian tuh emang keluarganya. Gimana? Boleh deh. Nah, maaf ya, tolong dijawab ya. Iya ya Pak. Siapa nama lengkap si Topan? Ripaldo Topan. Ripaldo Topan. Iya Pak. Alah, gua malah baru tahu. Gimana Pak? Iya ya bener. Ntar dulu kan baru satu. Iya ya Pak. Apakah si Topan punya adik perempuan? Nggak punya Pak. Lah terus kamu siapanya? Kalau saya anak dari ayah angkat Topan. Dia cuma bekerja sebagai bodyguard saya. Seperti mereka ini. Oh gitu ya. Tapi dia bodyguard yang paling dipercaya sama ayah saya. Makanya dia udah dianggap kayak anak sendiri. Iya. Gimana kan? ACC? Waduh, gimana ya? Gini aja sih Pak. Gimana kalau saya tunjukin foto aja deh? Ya, biar Bapak lebih percaya. Nah, boleh tuh. Boleh. Bukannya dari tadi. Ya udah sana ambil. Ge, tolong ambilin foto di tas saya. Tasnya saya taruh di kursi mobil di belakang ya. Iya Non. Sebentar ya Pak. Iya. Ini Pak, silakan dicek. Bener teh, dia keluarganya. Ya udah kalau bener, ACC atuh. Cantik-cantik, ganteng-ganteng ya ini. Jadi gimana Pak? Gimana teh, ACC kan? Iya, ACC. Iya Neng, ACC katanya. Jadi Bapak tahu Topan ada di mana? Tahu. Ayo kita antar ayo. Boleh balik Pak. Ayo. Ayo. Jadi di belakang sono teh ada sungai. Nah di sungai itu kita jalan lagi ke arah barat. Ya paling berapa jauh. Nah di situ nanti ada goa. Si Topan ngumpet di situ Neng. Iya ya Pak. Berarti nggak bisa pakai mobil ya Pak? Ya nggak bisa tuh. Terus gimana Non? Apa perlu saya jalan kaki ke sana? Boleh deh, tapi saya ikut ya. Jangan jalan kaki atuh, jauh, lumayan. Kalau mau ajudannya aja. Non mah di sini aja sama kita, nggak usah ikut. Tapi saya pengen ikut Pak. Saya pengen langsung temuin dia. Ya kan mau disusulin Neng. Nanti juga kesini. Belum tentu Pak. Belum tentu dia mau kalau bukan saya yang nyusulin. Oh gitu. Gini aja kan. Berarti lu aja berdua sama Non Elin naik sepeda gimana? Nah, boleh tuh. Gimana Non? Emang bisa naik sepeda? Ya bisa. Ya bisa tuh Neng. Kan ada jalan setapak di sepanjang sungai. Ya udah kalau gitu, kita aja berdua Pak. Biar yang lain tunggu di sini. Rezeki. Ya udah ayo kalau gitu. Ayo. Alah, mimpi apa ini gua bisa bonceng cewek cakep? Gue jadi inget si Lasmi, emaknya si Peot. Bedanya si Lasmi agak buluk sih. Kok bisa ya Pak, si Topan ngumpet di sono? Kenapa Neng? Itu, si Topan kok bisa ngumpet di sono, di goa? Ya kan tadinya dia dikejar-kejar sama orang. Ya dia takut lah, makanya ngumpet. Katanya sampai dibakar segala ya Pak, rumah tempat dia nginepnya. Iya bener. Itu rumah si RT tuh yang tadi orangnya. Iya. Ih, jahat banget sih itu yang bakar. Tahu, kasihan si RT jadi nggak punya rumah gara-gara si Topan. Terus dia tidur di mana dong? Ya di rumah saya dulu sementara. Abis mau gimana lagi Neng? Aduh, kasihan ya. Harusnya tuh si Topan ganti rugi dong. Kasihan Pak RT-nya. Ganti rugi dari mana? Orang kemarin si Topan makan aja numpang di rumah si RT. Nanti deh saya coba ngomong ke si Papa. Suruh bikin rumah gitu buat si RT. Bukan, suruh makan di rumah aja maksudnya.
Jangan di rumah Pak RT. Suwe. Topan! Topan! Yot, Topan! Yot, lu ada di dalam nggak? Topan! Robi, Topan! Topan, Topan! Topan, Topan! Robi, Topan! Topan. Elin? Ngapain kesini? Ya, kamu di mana, Pan? Gimana apanya? Ya soal perjodohan itu. Kamu yakin mau nikah sama aku, ha? Ya aku sih nggak mau. Siapa juga yang mau nikah sama bodyguard? Tapi si Papa? Ya nggak usah mikirin si papa lah. Ngapain harus nurutin dia? Toh kita nggak saling jatuh cinta kan? Lagian aku udah anggap kamu kayak adik aku sendiri, Lin. Walaupun aku cuma orang kepercayaan bapak kamu, tapi bukan berarti aku bisa nikah sama kamu. Ya sama lah. Aku juga nganggap begitu. Jangan kepedean deh, Pan. Aku nyusulin kamu bukan karena aku mau nikah sama kamu. Aku juga punya pacar kali, Pan. Iya, dan pacar kamu cemburu. Sampai-sampai dia bakar aku yang lagi tidur di rumah orang. Itu pada ngomongin apaan sih? Kayaknya tentang perjodohan itu deh. Maksudnya perjodohan apa? Jadi mereka tuh mau dijodohin, Pak. Makanya disusulin. Gitu. Pantesan. Lagian egois banget bapaknya. Orang dijodoh-jodohin demi tahta di kerajaan mereka. Iya, kasihan Bang Topan ya. Tapi dia suka nggak sih sama Nona Elin sebenarnya? Ya mana gua tahu anjir. Tapi kalau gue jadi dia, gue embat aja tuh. Ya bener, Ya Yot. bener ya. Bukan masalah cintanya. Dia tuh mau keluar dari rumah mafia itu, bego. Makanya dia nggak mau kawin sama anaknya. Ya udah, ayo pulang aja dulu, Pan. Soal perjodohan itu nomor 2. Yang penting kamu temuin dulu si Papa. Tapi jangan maksa aku buat nikah sama kamu ya. Iya ya, Pan. Ya udah, ayo. Sebenarnya Nona Elin tuh jatuh cinta sama dia, Pak. Dan itu udah lama dia pendem. Tapi Tuan Topan yang gak pernah ngerespon soal ini. Karena dia terlalu fokus sama tugasnya. Gitu. Terus. Dan setahu saya, selama ini Tuan Topan sudah mengabdi kepada pimpinan, yaitu ayah Nona Elin. Apapun yang diperintahkan pimpinan, dia tidak pernah melanggarnya. Tapi baru kali ini dia melanggar perintah pimpinan, yaitu tentang perjodohan ini. Oh, gitu. Jadi sebenarnya Nona Elin setuju sama perjodohan ini? Iya betul, Pak. Betul. Cuman sayangnya, sampai sekarang Tuan Topan gak tahu kalau Nona Elin tuh emang suka sama Tuan Topan. Betul, Pak. Tuan Topan juga ngeragap diri. Dia cuma numpang di rumah itu. Jadi nggak mungkin Nona Elin suka sama dia. Alah, si Topan gimana sih? Padahal cocok kalau mereka berdua dijodohin. Iya, Pak RT. Pak. Ya udah, ayo. Nunggu apa lagi, Pan? Iya. Ya udah ya teman-teman. Parungkad, Pak RT, saya pamit dulu. Iya, Pak. Iya, Pan. Ngomong-ngomong, berapa lama Bang Topan di sono? Oh, enggak lama kok. Gua cuma mau ngebatalin perjodohan. Selebihnya gua pamit sama ayah gua. Kalau gua nggak bisa tinggal di rumah itu lagi. Abis itu ya udah, gua balik lagi kok ke sini. Oh, Iya, Bang. Ya udah ya semuanya. Iya, Bang Topan. Hati-hati ya, Bang Topan. Iya. Bang Topan. Kamu udah yakin, Pan, sama keputusan kamu ini? Ya yakin lah. Kok nanya lagi? Ya, gimana ya? Gimana apanya? Apa kamu nggak mikirin perasaan si Papa? Terus, apa kamu nggak takut si Papa bakal apa-apain kamu nantinya? Udahlah, kamu nggak usah mikirin itu. Aku udah siap kok nanggung resikonya. Mending sekarang kamu pikirin pernikahan kamu sama pacar kamu. Batalin aja perjodohan kita. Ngomong baik-baik sama papa. Nggak segampang itu, Pan. Maafin Topan, Pak. Kali ini Topan bikin papa kecewa. Tapi ini udah pilihan Topan. Karena Topan bener-bener nggak bisa ngikutin kemauan papa. Apa yang membuat kamu menolak perjodohan ini, Nak? Topan pengen keluar dari sini, Pak. Apa? Keluar dari sini? Iya, Pak. Malam itu gue tuntasin semuanya. Gue udah gak punya pilihan lain selain keluar dari rumah itu. Karena tujuan gue cuma satu. Gue pengen hidup normal layaknya orang-orang biasa pada umumnya. Karena gue udah bosan berurusan sama polisi, kriminal, gangster, dan kejahatan di dalam rumah itu. Tapi syukurnya, si papa bisa terima keputusan itu tanpa konsekuensi apapun. Entah ada angin apa, kali ini permintaan gue dia terima dengan lapang dada. Dia juga ngebatalin perjodohan gue sama Nona Elin.
Walaupun kelihatannya Nona Elin agak sedikit kecewa atas keputusan ini. Sampai pada akhirnya malam itu gue pamit, dan itu malam terakhir gue di rumah itu. Tapi sosok si papa di malam itu, sosok yang gak pernah gue temuin sebelumnya. Malam itu berasa mimpi. Gue pikir dia bakal nembak gue saking kecewanya. Tapi enggak. Dia malah ngasih gue mobil koleksi kesukaannya, bahkan sekoper uang yang udah dia siapin sebelumnya. Dan dia bilang, itu buat bekal gue selama gue nyari jati diri di luar sana. Tapi pemberian itu bukan tanpa syarat. Dia ngasih satu syarat, yaitu jangan pernah balik lagi ke rumah kecuali di hari kematiannya. Bapak berangkat, Bi. Iya, Pak. Malu gue sebenarnya sama si Bapak sama si Aldo. Pagi-pagi udah berangkat jualan. Lah gue malah nyantai sambil ngopi. Tapi enak sih. Buset, mobil siapa ini bagus banget? Bi! Hah? Bang Topan! Iya, Bi. Alhamdulillah kalau gitu mah Bang Topan. Gue jadi seneng dengernya. Berarti niat Bang Topan pengen jadi orang bener udah dikasih jalan sama Yang Maha Kuasa. Lebay lu, Bi. Lah, bener kan? Iya bener. Terus nasib Nona Elin gimana tuh Bang Topan? Ya nggak tahu sih gua. Kayaknya dia nikah sama pacarnya deh. Tapi nggak tahu deh. Emang bapaknya setuju kalau dia nikah sama pacarnya? Ya justru itu. Setahu gua sih enggak. Orang pengennya sama gua. Parah nih Bang Topan. Cewek secantik Nona Elin malah ditolak mentah-mentah. Abis gua pusing. Udah gak usah dibahas. Ya dah. Oh iya, Bi. Gua mau ngurusin rumah Pak RT nih. Maksudnya? Jadi gini, Bi. Selain gua dikasih mobil ini, gua juga dikasih duit anjir 1 koper. Hah? Duit? Sekoper? Gila lu. Yang bener lu Bang. Iya, sumpah deh. Noh, duitnya ada noh di dalam mobil. Gua boleh minta nggak Bang? Segepok aja. Enak aja lu. Buat apa lu anjir? Ya buat gue pengen buka usaha Bang. Apa kayak gitu? Biar gua nggak nganggur. Enggak. Enak aja lu. Orang gua buat bikinin rumah si RT. PA lu ya. Ya elah Bang. Udah ntar aja rumah si RT mah. Nggak nanyain ini orangnya. Enak aja lu. Enggak. Gua tuh harus tanggung jawab. Karena gua, rumah dia kebakar. Brengsek lu ngajarin yang gak bener. Suwe ah. Terus mau lu beliin rumah buat dia? Nah itu, menurut lu bagusnya beli rumah-rumah bekas apa bikinnya? Waduh, gua nggak ngerti lagi. Coba aja tanya anak-anak yang lain. Siapa tahu ada solusinya dari anak-anak. Iya. BTW anak-anak pada di mana ya? Ya ada di rumahnya. Apa mau gua kontak suruh kumpul? Boleh deh. Yaudah. Iya, halo Bi. Pada ke rumah gua bisa nggak? Ada apa emang? Ada Bang Topan nih, mau ngomongin sesuatu. Wah, Bang Topan. Iya, pada kesini ya. Oke, OTW. Pak RT masih tinggal di rumah lu, Yot. Masih. Kenapa? Tapi tadi lu bilang nggak kalau gua ada di sini? Kagak sih. Oh, bagus deh kalau gitu. Kenapa emang? Jadi gini, Yot. Nah, Bang Topan ini mau ngegantiin rumah buat Pak RT yang kemarin kebakaran gara-gara dia. Beneran Bang Topan? Iya, tapi kalau bisa Pak RT-nya jangan dikasih tahu dulu nggak sih? Biar surprise gitu. Iya bener. Emang Bang Topan mau beli rumah di mana? Nah, justru itu. Menurut lu semua nih ya, bagusnya tuh beli apa bikin ya? Lihat budgetnya dulu Bang Topan. Kan beda-beda tuh. Kalau beli biasanya lebih mahal. Nah, iya bener Bang Topan. Ada sih, gue cukup lah buat beli rumah mah. Ya berapa dulu? Jangan cukup-cukup aja. Jadi semalam tuh dia dikasih bapaknya, Dot. 1 koper katanya. Buset, sekoper. Yang bener lu Bang. Ya, iya. No, ada di mobil lo duitnya? Berapa itu isinya kalau sekoper gitu? Ya, biasanya sih 1M. 1M? Iya, emang 1M biasanya. Dengar rumah gua juga mau dijual sih 1M. Bayarin aja. Lu kesempatan lu. Nggak ada. Apaan lu rumah kayak gitu 1M? Jangan nyari kesempatan deh, Yot. Ya gua mah cuma ngasih info aja. Barangkali minat inbox. Ya, lu parah lu, Yot. Bang Topan, kalau emang bener punya 1M, ya beli aja kali Bang Topan. Ngapain ribet-ribet ngebangun? Iya bener Bang Topan. Iya sih. Ya udah, bagusnya gimana nih menurut kalian? Ya udah beli aja Bang. Oke deh, bantu gua nyariinnya ya. Siap.
Ntar kita turun. Tapi beli di daerah mana? Jangan jauh-jauh lah. Kalau bisa masih satu RT sama kita. Lah iya bener, dia kan RT kita. Nah itu, justru gue pengennya nyari yang deket-deket sini. Kasian lah kalau dia harus jauh sama bapak si Peot. Iya sih, bener. Bentar Bang Topan. Kalau duit itu dibeliin rumah Pak RT, lah terus rumah buat Bang Topan mana? Lah iya bang. Gue sih rencananya mau tinggal bareng sama Pak RT. Tinggal bareng. Iya, gue pengen banget diangkat jadi anak Pak RT. Setuju. Barangkali gue bisa jadi ketua Karang Taruna tan di sini. Nice. Mantap Bang. Ya udah gas lah. Pak RT juga baik kok orangnya. Cocok sama lu bang. Lagian kebetulan dia juga nggak punya anak. Iya bener bang. Nah itu, Oke gas lah, ayo kita cari info di sekitaran sini. Siapa tahu ada rumah yang mau dijual. Yaudah, ayo. naik motor aja kali ya, nggak usah naik mobil. Yaudah. Ini apa-apa kan mobil gue dititip di sini? Ya nggak apa-apa lah Bang. Ya udah ayo, pakai motor Scoopy saya aja. Yaudah. Bi, emang harga rumah-rumah di sini berapa sih? Ya tergantung lah. Gimana sih? Ya pasarannya aja gitu. Cukup nggak kira-kira duit gua se-M? Ya abang nyarinya rumah kayak gimana? Di sini mah susah, nggak ada pilihan bang. Orang pribumi semua. Tapi nggak tahu sih. Nanti dicari dulu. Siapa tahu ada rumah kosong terbengkalai. Iya deh. Soalnya gua nggak ngerti kayak ginian. Ya iyalah. Nanti tolong bantuin gua ya transaksinya. Gua takut ditipu sama orang-orang sini soal harganya. Ya makanya abang nggak usah bawa mobil. Biar nggak dikira orang kaya. Ntar dimahalin lagi. Iya makanya. Kan lucu kalau mantan mafia kena tipu juga, ya nggak? Iya. Bisa aja gua kena tipu kalau soal ginian mah. Untung aja ada lu berempat yang dampingin gua. Tenang aja bang. Waduh, bentar. Ini sih kesempatan gua anjir. Dia nggak tahu lagi naik motor sama mantan mafia juga. Bang, kayaknya rumah-rumah di sini mahal-mahal deh bang. Ah, serius lu? Ya iya. Abang mau rumah model kayak gimana kira-kira? Gua sih pengennya yang masih afri gitu, sederhana. Kalau bisa sih di pinggir sawah, adem. Pagi-pagi gue bisa ngopi sambil denger suara burung, ya nggak? Nah, ini sih kebetulan banget bang. Ada tuh rumah di pinggir sawah. Enak lagi tempatnya. Heh, beneran lu ada yang gua maksud tadi? Iya ada. Adem pokoknya tempatnya. Pasti Bang Topan sama PRT cocok tinggal di situ. Wah, boleh deh boleh. Di sebelah mana emang? Jauh nggak? Deket kok, deket banget malah. Tapi ya agak mahal sih harganya. Waduh. Udah, pokoknya kita ke sono dulu. Kita lihat-lihat dulu, oke? Ya udah. Yot. Apaan? Bau penipuan Yot. Maksudnya? Lu nguping kagak yang diobrolin si Robi sama Bang Topan? Kagak, nggak kedengeran. Waduh. Mafia kampung mulai beraksi Yot. Maksudnya apaan sih? Blon banget sih lu. Udah. Kok kesini, Bi? Udah ikut aja lu bawel. Iya. Yang mana rumahnya, Bi? Itu tuh udah kelihatan loh. Oh. Nah, nyampe kan? Oh, ini. Wah. Gimana bang? Ini yang gue cari, Bi, justru. Gue bisa nikmatin pemandangan tiap hari, apalagi kalau pagi. Pasti banyak suara burung kenari, ya kan? Beuh, jangankan burung kenari bang, burung hantu juga banyak di sini mah. Serius lu banyak burung hantu? Enggak, bercanda kok. Jadi gimana? Ya, cocok sih gua, sumpah deh. Wah, gila ya. Emang Bang Topan tuh the best. Nggak ribet diajak bisnisnya. Emang ini rumah siapa, Bi, ngomong-ngomong? Ya ada yang punyanya. Udah nggak usah nanya itu dulu. Mending masuk dulu yuk. Kita survei. Kali aja mau lihat-lihat dalamnya. Lah, emang gak dikunci? Kagak, ini mah nggak pernah dikunci. Yuk masuk ah. Ayo deh. Ini si Robi ngapain, ha? Kagak tahu. Kayaknya Bang Topan minat deh sama rumahnya. Tapi kan ini rumah Ayang Lisa. Ya justru itu tadi gue bilang. Waduh, gua harus nelpon si Lisa. Jangan dulu Yot. Ntar dulu. Kita lihat dulu apa rencana si Robi. Yot, sabar. Tapi gua nggak setuju kalau rumah ini sampai dijual. Ubur-ubur ikan lele. Jujur, gue juga nggak setuju, Le. Wah, ini sih rumah impian gua, Bi. Bang Topan bisa aja. Serius, gua dari dulu pengen banget punya rumah kayak gini. Mungkin karena gua bosen kali ya tinggal di rumah mewah. Bisa jadi. Atau mungkin Bang Topan jadi nostalgia kali sama masa kecil Bang Topan. Nah, bener-bener.
Ini rumah mirip banget sama rumah nenek gua waktu gua di Malaysia. Nah kan pastilah cocok udah. Oh iya, mau lihat dapur sama kamar mandinya nggak? Boleh, boleh. Ayo ayo ayo. Tapi setahu lu gimana Yot? Si Lisa pernah ada omongan gak mau ngejual rumahnya? Pernah sih, tapi udah lama. Waktu dia pengen motor tuh, karena kan Scoopy-nya dipakai si Robby terus tuh. Oh iya terus. Tapi kayaknya nggak jadi deh. Orang gua terakhir ngobrol sama dia nggak mau ngejual rumahnya. Kenapa tuh? Ya waktu gua ngomongin tentang nikah sama dia bilang dia mau ngajak gua tinggal di rumah ini. Waduh, berarti bener. Si Lisa nggak tahu nih kalau si Robby lagi nawarin rumahnya sama Bang Topan. Iya bener. Tapi kan nggak mungkin juga si Robby ngejual rumah tanpa sepengetahuan keluarganya. Lagian mana bisa? Lu kira ngejual duren, gak usah izin sana sini. Iya sih. Udahlah ikutin aja. Bodoh amat, mau gimana kek? Iya bener. Udah sih ini mah, Bi. Cocok gua. Ya syukurlah kalau cocok. Terus kapan mau ketemu sama orangnya? Ntar dong. Abang jangan buru-buru ngapa sih? Ini beli rumah bang, bukan beli gorengan. Bisa aja lu. Ya iyalah, santai aja gak usah buru-buru. Ya udah, atur aja deh sama lu ya. Iya bang. Bang, saya izin teleponan dulu ya sebentar. Oh, iya. Ada yang nelpon. Lah, lu Bi. Jangan kenceng-kenceng. Kenapa lu? Gini Dot, abis ini kan kita pulang dulu. Nah, gue minta tolong sama lu nih. Pas nyampe rumah gua, Lu ajak Bang Topan ya ke rumah lu. Ngapain? Gini, kan malam ini pasti dia nyari tempat tidur tuh. Udah pasti tuh pengen nginep di rumah gua. Nah, sedangkan gua mau ada obrolan dulu sama si Lisa, sama bokap gua juga soal rumah ini. Ini rumah mau lu jual ya? Udah, ini urusan gua. Gue minta tolong yang tadi aja, ya. Ubur-ubur ikan lele. Jatah gua jangan lupa ya, Le. Iya nyet, sialan lu. Oke, aman. Yaudah ya. Iya. Ayolah bang, kita pulang dulu. Besok aja kalau mau ketemu sama orangnya mah, ya. Tadi lu abis nelpon orang nggak? Oh, enggak itu mah bapak gua tadi. Oh, Yaudah, yuk. ya udah, ayo. Yuk balik dulu. Lu mau ngejual rumah? Yuk. Udah, ayo. Buru-buru nih gua. Iya. Bang Topan mau tidur di mana malam ini ngomong-ngomong? Ya gampang gua mah. Mending di rumah saya aja, Bang. Yuk. Nggak enak gua sama ortu lu. Sepi di rumah saya mah, nggak ada siapa-siapa. Ibu saya lagi tugas. Emang belum pulang kerja? Justru dia kebagian tugas malam ini. Oh, boleh deh kalau gitu. Jadi mau di rumah si Dot aja bang? Iya deh, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa bang. Ya udah kalau gitu. Ya udah gas, ayo, udah maghrib nih. Ayo. Ya udah Bi, gua balik dulu ya. Iya, hati-hati ya. Nah, Yot. Gak boleh gitu dong, Bi. Itu sama aja kamu nipu namanya. Ya Robby gak ada niat nipu. Emang kebetulan kan si Lisa juga mau ngejual rumahnya. Iya sih, aku pengen jual. Tapi kan waktu itu, kayaknya kalau sekarang aku malah sayang deh. Ah, lu gimana sih? Kata lu kesel ngejual rumah itu. Susah gak ada yang mau. Karena rumahnya mencil di sawah. Lu kan yang bilang sendiri. Iya sih, tapi... Kalau kata gua mau kesempatan, Sa. Kapan lagi ada yang mau sama rumah lu coba? Iya juga sih, Lisa. Siapa yang mau kalau bukan Bang Topan? Iya, tapi jangan mahal-mahal, Bi. Kamu nggak kasihan sama teman kamu sendiri? Ya enggak lah, Pak. Maksud Robby cuma minta lebihin aja dikit dari harga normal. Ya, anggap aja Robby udah ngejualin rumah si Lisa gitu, kayak calo gitu. Emang lu butuh duit banget, Bang? Sampai segitunya? Ya, lu beli pampers pakai apa emang? Pakai tai? Ya semua orang butuh duit lah, Dinda. Udah. Terserah si Lisa aja itu mah. Bapak juga bingung gak bisa ikut campur. Toh itu rumah peninggalan nenek si Lisa. Bapak gak tahu apa-apa. Gimana, Sa? Sebenarnya aku tuh sayang tahu, Bang. Maksud aku tuh jualnya nanti aja buat biaya kuliah aku. Ya elah, emang lu mau kuliah apa? Ya iyalah, emang lu. Ya, gua juga mau kuliah kali. Tapi lu lihat dulu kondisi rumah. Kayak gimana ekonominya.
Jadi gimana? Ngebet banget sih lu. Buat apa sih duitnya? Paling juga buat poya-poya kan lu? Jangan mikir jelek dulu sama orang. Gua tuh lagi pengen jualan, tahu nggak? Mumpung bentar lagi bulan puasa. Jualan apa kek? Minimal gue lebaran kebeli baju sendiri, nggak harus minta sama orang tua. Kad, lu mau nggak gantiin gua jadi RT? Kenapa lu ngomong begitu? Ya habis gua bingung. Masa RT kayak begini? Boro-boro ngurusin warga. Rumah aja gua nggak punya. Jangan gitu atuh teh. Emang RT harus punya rumah apa? Ya seenggaknya kalau warga lagi butuh sama gua, gampang nyarinya. Ini gua luntang-lantung, tidur nggak jelas. Kadang di rumah lu, kadang di musola. Lu teh nggak usah diambil pusing. So penting lu Ya bukan gitu. Udah intinya lu mau nggak gantiin gua jadi RT? Ya sebenarnya sih dari kecil cita-cita gue emang pengen jadi RT. Cuma nggak pernah dipilih sama warga. Lu kan cita-cita tuh yang tinggi ngapa sih Kad? Kenapa pengen jadi RT sih? Ya seru aja teh kayaknya. Minimal gue dihargain sama orang-orang sini. Lu kan itu karena lu belum pernah ngerasain, makanya pengen. Ya selain itu sih gue ngarepnya bisa naik pangkat. Misal nih ya, misal dari RT naik pangkat jadi RW, terus jadi camat. Abis itu gue diangkat jadi kepala desa. Kan lama-lama gue bisa jadi presiden teh. Alah Kad ubur-ubur ikan lele. Udah ngawur obrolan kita le. Terus gimana ini jadinya? Dijual nggak? Enggak bang, dibilangin aku masih sayang sama rumah itu. Si Lisa nggak ngerti banget sih lu Nggak ngerti gimana sih? Ya orang gak mau gimana bang? Kok maksa sih Ya jadinya? bukan maksa, ngertiin abang lah sekali-kali. Gimana sih? Aneh aku mah. Udah Ya gimana tuh pak? Masa seenaknya dia maksa-maksa aku suruh jual rumah? Egois banget sih lu Bukan bang. egois, abang lagi butuh duit. Butuh duit sih butuh duit. Tapi jangan maksa aku suruh jual rumah juga kali. Tai lu Udah. Kok malah berantem? Udah bang. Awas lu ya kalau ada apa-apa minta tolong sama gua. Robi, bang. Gimana sih? Robi. Bang Robi gitu sih bang, jangan gitu dong bang. Apaan sih? Nggak jelas banget deh. Udah, diem mulut lu Lisa. Ya apa coba begitu? Robi. Coba lu jadi gua mau nggak? Ya iya tahu tapi nggak usah berantem. Robi. Kebiasaan tuh anak kalau lagi ada maunya. Anjing lu semua. Awas aja kalau sampai butuh gua di rumah. Punya keluarga sama sekali nggak bisa ngertiin posisi gua. Tai. Kemana lagi itu dia pak? Nggak tahu. Naik motor barusan. Bingung Lisa pak sama Bang Robi. Udah, kamu nggak usah bingung. Biar bapak nanti yang ngomong sama dia ya. Iya ya. Maksud Lisa tuh gini pak. Itu kan rumah buat masa depan Lisa. Masa main jual-jual aja? Cuma karena pengen dapat untung doang? Kan gak jelas pak. Ya kalau mau, Lisa kontrakin aja gitu. Daripada dijual kan lumayan. Kita ada pemasukan tiap bulannya. Iya, ya bapak ngerti. Udah, malas aku sama dia. Ya udah, nggak usah dipikirin. Kamu kan tahu dia emang suka begitu dari dulu. Emang beda tuh orang dari yang lain? Udah sono tidur. Iya ya. Emang itu sebenarnya rumah siapa sih Dot yang mau dijual si Robi? Emang dia nggak bilang tadi? Ya, gua sih udah nanya. Tapi dia bilang gampang lah. Ntar langsung ketemu aja sama orangnya. Gitu katanya. Gitu. Loon si Robi, kenapa nggak bilang aja sih? Terus gue jawab apa ini? Lu tahu pemiliknya? Ya tahu sih. Cuman, saya emang nggak mau ikut campur Bang Topan. Biar urusan Bang Topan aja sama si Robi. Ya. Samanya lagi lu juga. Nggak enak saya bang. Nanti malah dibilang pengen dapet jatah lagi sama si Robi kalau saya ikut-ikutan. Enggak deh. Jatah? Jatah apa? Ya tahu sendiri kan kalau jual beli rumah suka dikasih jatah kan sama pemiliknya. Oh, emang gitu ya? Ya begitu di sini mah. Ya namanya juga duit gede bang. Tapi nggak nipu gua kan ya? Ya enggak lah. Nggak ada urusan sama Bang Topan mah. Itu kan nanti cuma dikasih ucapan terima kasih gitu sama pemilik rumahnya. Karena udah bantu jualin rumahnya gitu. Ngerti kan? Oh, iya, ngerti. Iyalah. Masa sekelas mafia nggak ngerti begituan Nggak tahu gua kalau soal ini sumpah deh. Lagian nggak level amat kayaknya gua. Oh iya ya. Maklum lah. Abang mah biasa bisnis berkelas. Mana doyan sama duit begitu ya? Sialan lu. Halo, Nak, ngapain sih lu dari tadi? Sorry, gue habis mandi. Bego, dari tadi gue panggilin juga. Ya sorry, Bi. Buset, datang marah. Ngapa sih lu? Gue di depan rumah lu nih. Hah? Di depan rumah?
ngapain? Bete aja gue pengen main. Oh, iya. Udah Gece keluar. Iya. Ngapain lagi? Malam-malam. Mau ngopi lu? Enggak. Terus? Gue ganggu nggak ini? Ya kagak. Kaku banget sih lu. Ya udah, di kamar lu aja yuk. Gue lagi bete anjir. Ya, bau-bau curhat nih. Ya udah ayo masuk. Ya deh. Kenapa lu tumben? Kesel gue sama si Lisa. Abis debat gue tadi di rumah. Kenapa emang? Ya masa nggak mau bantuin gue? Maksud gue tuh, ayolah jual rumahnya. Mumpung Bang Topan mau. Kan lumayan nak. Kalau sampai tuh rumah kejual, gue kebagian gede nak. Apalagi kalau gue mainin lagi harganya. Kan lumayan nak. Waduh, dia kira jual HP apa? Main jual-jual aja mana mau orang. Gini Bi, ya mungkin si Lisa bukan gak mau bantu lu. Tapi kan ini barang gede Bi. Rumah lo ini bukan HP yang kalau dijual tinggal beli lagi. Iya gak sih? Ya iya gue tahu. Tapi kan dia yang bilang sendiri waktu itu. Pengen ngejual rumahnya. Makanya gue langsung ngebet nawarin ke Bang Topan. Oh gitu tadinya. Ya iya. Ya emang sih udah lama bilangnya. Tapi maksud gue jangan ngagokin lah. Gue kan seneng duluan jadinya pas denger Bang Topan minat banget sama rumahnya. Maaf ini mah ya Bi, maaf. Bukannya gue ngebela si Lisa. Tapi kan gak bisa maksa orang Bi. Itu kan rumah dia gitu loh. Ya iya tahu nah gue juga. Ya gue juga ngerasa kalau gue egois. Tapi masalahnya gue lagi butuh duit banget. Sumpah ini gak bercanda. Makanya gue seneng. Kebetulan banget gue lagi butuh duit. Datang Bang Topan nyari rumah. Buat apaan sih lu? Tumben. Ya adalah. Emang butuh gede? Iya nak, gue butuh gede. Oh, gue kira kecil. Kalau kecil mah ya gue pinjemin deh gak apa-apa. Daripada lu kayak begini apa coba? Enggak nak, gue butuhnya gede ini. Buat apaan sih Bi emang? Sorry kepo. Tapi lu jangan bilang siapa-siapa ya. Kagak. Awas lu ya. Ini bahaya Ege kalau sampai bocor. Iya. Jadi gini nak. Beberapa hari yang lalu gua teleponan sama Kak Jenab. Hah? Teleponan? Wah. Jangan sembarangan lu PA. Dia udah punya suami. Ya iya tahu. Tapi gimana? Gimana apanya? Lu bikin gara-gara lu bego. Ya gimana? Orang dia nelpon gua duluan. Emang mau ngapain sih itu cewek? Udah punya laki juga. Masih doyan sama lu, ha? Jadi gini ceritanya nak. Malam-malam tuh dia nelpon gua nak. Ya emang gua sama dia masih satu kontak. Iya terus? Nah gua kaget tuh. Dia nelpon gua malam-malam. Mau ngapain? Ya awalnya sih curhat doang. Curhat? Curhatin apaan? Emang gak ada suaminya apa? Nah itu. Kebetulan si Widanya emang lagi ke Serang katanya. Lagi nganter emaknya. Di rumahnya lagi gak ada siapa-siapa. Terus lu ngapain aja sama dia anjir? Ya dengerin dulu kepet. Nafsu amat lu. Aduh aing. Pasti lu disuruh ke rumahnya kan mumpung gak ada siapa-siapa, ha? Terus lu ngelakuin hal yang gak wajar kan sama dia? Ngaku gak lu? Upil kuda, gue tonjok lu ya. Ngeres otak lu tahu nggak? Ya terus? Gue tuh cuma teleponan sama dia, Oon. Alah, emang gue anak kecil apa bisa dibohongin? Lu kenapa sih? Emang gue cowok apaan anjir? Kotor banget pikiran lu. Bego ya. Dasar toke birahi, susah emang. Ya udah lanjut. Ya pokoknya gue teleponan tuh sama dia, panjang. Kok bisa sih kak kepikiran nelpon Robi? Abis aku bingung mau nelpon siapa. Aku nggak punya banyak teman di sini, Bi. Iya sih. Iya ngerti. Terus. Pokoknya banyak banget, Bi, yang mau aku ceritain. Nggak cukup kayaknya deh kalau cuma lewat telepon. Apa mau ketemu aja? Justru maunya sih gitu. Cuman kamunya bisa nggak? Ya bisa-bisa aja Robi mah. Justru Kak Jenabnya. Takut nggak kira-kira kalau sampai ketahuan Pak Wida gimana? Kayaknya nggak mungkin deh kalau dia sampai tahu. Soalnya kan dia masih lama di sono. Gitu. Ya udah terserah. Mau ketemu. Ya udah deh, ketemu aja kali ya besok. Ya udah, di mana maunya? Terserah kamu aja. Tempatnya kamu aja yang nyari. Nanti aku yang ke sono. Oh, ya udah deh. Terus lu ketemuan di suatu tempat, ha? Ya iya. Terus ngapain aja di sono coba hayo gue tanya. Ya Allah, nak. Orang gua ketemuan di kafe. Bohong, dusta lu. Demi Allah kok, nak. Iya deh. Terus. Ya udah, gua ketemuan tuh. Ya, bukannya aku mau ngejelekin mertua ya, tapi emang kenyataannya aku tuh udah kayak pembantu di rumah itu. Semua kerjaan rumah aku yang beresin. Semua pakaian aku yang nyuci. Perabotan, beres-beres. Pokoknya semua aku yang pegang. Terus yang parahnya lagi, dari pertama nikah sampai sekarang, aku nggak pernah dikasih uang jajan sama suami aku. Astagfirullahaladzim. Beneran, Kak? Iya, sumpah aku nggak bohong. Kok bisa? Maksudnya gimana? Ya, pokoknya rumah tangga aku tuh diatur semua sama ibunya. Aku aja sampai sekarang nggak boleh tahu gaji suami aku berapa. Terus Kak Jenab sama si Hasan kalau mau jajan dari mana? Ya gitu, aku harus minta dulu sama si ibu. Kalau aku mah nggak apa-apa deh. Kan si Hasan yang kasihan. Kadang ada pedagang lewat, si Hasan berhentiin. Sedangkan si ibu lagi nggak ada atau lagi tidur.
Aku harus minta sama siapa coba? Lah, repot dong kalau gitu mah. Iya, makanya Bi. Wah, parah sih. Nggak nyangka bisa begitu ya. Iya Bi, aku tuh bingung sekarang. Aku harus gimana? Kalau Pak Widanya gimana? Justru itu Bi, Pak Wida sama aja kayak ibunya. Nggak pernah bisa menghargain aku sebagai istrinya. Aku pikir Pak Wida bakal ngebela aku kalau ada apa-apa. Tahu nggak? Kalau ada kesalahan di rumah, walaupun itu bukan kesalahan aku, tetap aku yang disalahin. Pak Wida tuh selalu bela ibunya. Ya sebenarnya bagus sih. Berarti dia anak yang berbakti sama orang tua, ya kan? Iya, tapi aku juga berhak dapat kebahagiaan sama dia. Ya iya sih, ngerti. Terus. Contohnya aja nih ya, hari ini aku nggak diajak ke Serang. Padahal aku lagi pengen keluar. Aku mumet di rumah terus. Tapi kata mereka aku suruh jagain rumah, suruh beres-beres rumah. Jadi Kak Jenab jarang keluar dong? Nggak pernah, Bi. Aku nggak pernah keluar rumah. Mau ada acara apapun aku nggak pernah. Kadang suka ada kumpulan keluarga. Aku sama si Hasan nggak pernah diajak. Yang lebih sakit lagi, mereka sering ngadain jalan-jalan ke tempat wisata bareng-bareng kerabat mereka. Tapi aku sama si Hasan nggak diajak. Aku disuruh jaga rumah. Anjing emang. Kasihan amat ya. Iya, makanya gue juga nggak tega dengernya, Nak. Kok bisa ya begitu? Tahu, gue juga nggak nyangka. Padahal kan lu tahu sendiri, kita nilai Pak Wida kayak gimana. Gila sih Pak Wida. Harusnya dia adil. Ya walaupun itu ibunya, tapi Kak Jenab juga berhak diperlakukan layaknya istri pada umumnya. Gue jadi nyesel, Nak. Udah nyerahin Kak Jenab sama si anjing itu. Ya sama aja sih Bi. Walaupun jadinya nikah sama lu, tetap aja hidupnya belangsak. Tapi seenggaknya cinta gue tulus sama dia, Nak. Gue bakal bahagiain dia dengan cara apapun. Iya sih, iya. Percaya gua. Terus apa hubungannya sama duit yang lu cari sekarang? Oh iya, gue nyari duit gede biar gue bisa ajak dia kabur dari rumah itu. Waduh, gak usah nekat deh lu, Bi. Ya gimana? Nggak bisa gue lihat dia sengsara kayak gitu. Ya pertanyaannya, emang dia mau kawin lari sama lu? Ya kalau gue punya usaha kecil-kecilan dan gue punya modal buat ngawinin dia, nggak mungkin lah dia nggak mau. Emang udah lu tanya sama orangnya? Ya belum sih, dia cuma bilang... Jujur, aku nyesel udah ninggalin kamu dan memilih untuk menikah sama Pak Wida. Lebih baik aku hidup miskin sama kamu, tapi ada kasih sayang di dalamnya. Pret, kayak tai lu berdua. Si bloon. Makanya lu nyari duit yang bener, bego. Kerja. Mau sampai kapan lu di rumah terus? Jangan ngikutin gua mah kaya. Lu kalau ngomong jangan nyakitin ngapa, Nak? Dibilangin. Udah. Gua ngantuk nih, gua tidur duluan ya. Lu nginep kan? Ya deh, gue nginep. Tapi gue belum ngantuk. Lu tidur aja duluan. Ya udah deh. Jam 1. Mana ini si Robi belum pulang juga? Makanya lu nyari duit yang bener, bego. Kerja. Mau sampai kapan lu di rumah terus? Jangan ngikutin gua mah kaya. Bener kata si Kona, gue harus nyari duit. Gue harus keluar dari zona nyaman. Dia mah enak kaya, walaupun punya muka jelek juga. Lah gue, udah ganteng, miskin lagi. Udah pada tidur belum ya? Gue harus berkemas malam ini juga. Gue harus keluar dari kampung ini. Oke, lewat dapur aja deh.